Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, saya Donald Tamara dengan NIM 231110014 dari kelas SD 0401. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan Vertex AI menggunakan Google Cloud BigQuery untuk membangun model machine learning menggunakan dataset Wine Kitty mulai dari pembuatan project hingga proses deployment dan pengujian model. Di diawali dengan masuk ke akun Google Cloud BigQuery. Pada tahap pertama dilakukan pembuatan project baru pada Google Cloud. Di sini dilakukan pengaturan nama project, billing account, dan organization untuk akun yang digunakan. Untuk tahapan ini penting karena menjadi dasar lingkungan kerja sebelum menggunakan layanan Vertex AI dan BigQuery untuk pengembangan model machine learning. Kemudian langkah selanjutnya, sistem meminta untuk mengaktifkan beberapa API yang dibutuhkan agar seluruh fitur Vertex AI dapat digunakan secara penuh. Dengan menekan tombol Enable APIs ini, kemudian seluruh layanan prasyarat seperti agen registry API dan App Hub API dapat diaktifkan sekaligus sehingga platform siap untuk digunakan. Kemudian langkah selanjutnya masuk ke agen platform atau overview. Pada tahap ini, setelah berhasil masuk, sistem meminta konfigurasi autentikasi untuk keamanan akses terdapat dua pilihan, yaitu menggunakan application default credential atau API key. Pada proses ini cukup memilih metode yang sesuai untuk menekan tombol setup ini. Kemudian untuk pembuatan dataset, di dataset yang digunakan adalah dataset tabular dengan tujuan regression atau dengan tujuan regression. Pada proses ini dilakukan upload CSV juga dari dataset Wine Kitty yang diambil dari komputer ini hingga dataset berhasil diproses. Pada hasil dari import dataset, setelah proses upload selesai, sistem menampilkan ringkasan dataset pada tab Analyze. Dengan dataset Wine Kitty berhasil diimport dengan total 13 kolom fitur. Hal ini menandakan bahwa dataset sudah siap digunakan untuk proses selanjutnya. Kemudian dilakukan proses training model. Setelah dataset siap, metode ini dipilih karena dapat melatih model secara otomatis tanpa perlu coding yang kompleks. Model diberi nama Wine Kitty dengan target prediksi pada kolom quality dengan menggunakan AutoML. Lalu dilakukan splitting data sebesar trainingnya itu 80%, validationnya 10%, lalu tesnya 10%. Lalu evaluasinya menggunakan RMSE sebagai target optimasinya. Lalu diatur pada compute and pricing-nya yaitu sebesar 1 knot hour. Untuk fitur ini karena diaktifkan karena akan menghentikan fitur enable early stopping juga diaktifkan karena untuk menghentikan pelatihan secara otomatis dan menghemat biaya komputasi. Lalu kemudian pencet start train.
Kemudian setelah konfigurasi selesai, proses training dimulai. Sistem menampilkan status training pada menu training. Proses training berlangsung sekitar 2 jam, 2 jam 13 menit, hingga akhirnya status berubah menjadi finish, yang menandakan model berhasil dilatih. Kemudian setelah model selesai di training, sistem secara otomatis mengirim notifikasi melalui email. Email tersebut memberi informasi bahwa proses training model Wine Kitty ini berhasil dilakukan dan menyediakan tautan langsung menuju training pipeline. Selanjutnya, model dilatih menggunakan model registry. Pada tab evaluate ditampilkan beberapa metrik evaluasi seperti MAE, RMSE, MAE, dan MAPE. MAE-nya yaitu sebesar 0,4061, kemudian MAP-nya itu 8,356, yang digunakan untuk mengukur tingkat akurasi modelnya. Kemudian hasil evaluasi yang dihasilkan yaitu sebesar MAE-nya sebesar 0,461, MAP-nya sebesar 8,356, R-square-nya 0,393, kemudian RMSE-nya 0,629, RMSLE-nya 0,098. Kemudian dilakukan deploy dan tes. Pada model registry ini diterapkan model yang telah dilatih agar dapat digunakan untuk menerima permintaan prediksi. Karena belum ada endpoint yang terdaftar, harus memulai prosesnya dengan menekan tombol deploy endpoint. Selanjutnya diisi pada define your endpoint menggunakan akses standarnya. Dan diisi endpoint namanya yaitu tugas Wine Kitty. Lalu pada monitoring training data source-nya dilakukan di monitoring objektifnya dipilih training savings queue detection. Lalu training data source-nya yaitu cloud storage. Terakhir, tetapkan kolom quality sebagai kolom target yang diprediksi oleh model. Setelah semua spesifikasi dasar dan parameter pemantauan lengkap, tombol biru tombol deploy bisa dipencet. Kemudian masuk ke deployment model. Setelah proses deployment model, setelah proses deploy and test, pada tab deploy and test sesaat setelah mengeksekusi perintah deploy, pada tabel daftar endpoint ini bisa dilihat untuk tugas Wine Kitty itu sudah di deploy. Lalu untuk status model juga sudah aktif, yang ditandakan pada kolom status itu berstatus aktif dan indikator centang hijau.
Aktifnya endpoint ini secara otomatis membuka halaman baru di bagian bawah layar bernama Test Your Model yang memungkinkan untuk langsung melakukan uji coba. Kemudian dilakukan testing model menggunakan data dummy, diisi pada value-value-nya pada setiap variabel, lalu bisa langsung dipencet saja predict. Sistem akan merespon secara seketika dengan menampilkan hasil kalkulasi di sisi paling kanan, di mana model memprediksi bahwa nilai target quality dari sampel tersebut adalah sekitar 5,0961 dan sekian dengan 95% prediction interval. Dan label prediknya yaitu quality. Baik, untuk kesimpulannya, seluruh proses machine learning menggunakan Vertex AI berhasil dilakukan mulai dari pembuatan dataset, training model, evaluasi deployment, hingga pengujian prediksi secara real-time. Proses Vertex AI ini memudahkan proses pengembangan model machine learning karena banyak tahapan dapat dilakukan secara otomatis menggunakan AutoML. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.